Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman Pascal. Jadi tutorial ini dibuat untuk teman-teman yang mau belajar pemrograman dari awal ya. Dasarnya, terus apa sih program atau bagaimana sih bikin program gitu ya. Nah, kita di sini pakainya bahasa pemrogramannya Pascal ya. Jadi ada banyak nih bahasa pemrograman. Java, PHP, Ruby, R, Python, C Sharp gitu. Masih banyak ya di luar sana gitu. Nah, terus kenapa Pascal gitu? Banyak yang mungkin bilang bahwa Pascal udah ketinggalan zaman, atau banyak juga yang bilang bahwa nggak dipakai di dunia kerja atau apapun bentuknya gitu. Tapi kenapa sih Pascal yang tetap ada sampai sekarang gitu untuk belajar pemrograman? Nah, jadi yang pertama itu kenapa kita pilih Pascal itu karena yang pertama, dasar-dasar pemrograman itu sangat mudah dipelajari di Pascal. Strukturnya yang mudah dipahami, sehingga ini banyak juga dipakai dalam perlombaan-perlombaan sains olimpiade tingkat SMA gitu ya. Kadang-kadang di SMA sendiri atau di tingkat sekolah lanjutan atas itu, Pascal masih digunakan. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan sama logika. Maka kenapa pilihannya Pascal? Yang kedua adalah pemahaman algoritma dan latihan dan melatih logika. Jadi kan sebelumnya kita tahu ya bahwa kalau bikin program itu pasti dimulai dari algoritmanya. Nah, memahami algoritma dan memahami logika itu sangat mudah diimplementasikan di Pascal. Yang ketiga adalah kemudahan pembelajaran. Nah, Pascal itu sangat mudah dipelajari. Jadi sebelum mungkin nanti teman-teman pindah ke Java, ke Python, ke C, atau bahasa pemrograman lainnya, Pascal itu sangat mudah dipelajari karena yang keempat ini adalah konsistensinya dalam struktur pemrograman ya. Karena Pascal itu adalah procedural programming, jadi pemahaman terkait dengan eh, bagaimana sebuah program bekerja, bagaimana alur daripada algoritma lalu dituangkan ke dalam bahasa pemrograman, itu dia konsisten. Nah, yang kelima adalah pemahaman struktur data. Jadi dengan memahami struktur data, kita biasanya bikin programnya lebih enak gitu ya. Nah, tapi di Pascal itu ya lebih mudah atau lebih sederhana lah ya gitu. Walaupun memang banyak program-program sekarang ini atau aplikasi-aplikasi yang mungkin sekarang lagi booming itu tidak dibuat dengan bahasa Pascal. Balik lagi, dasar daripada pemrograman untuk memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana program itu bekerja, Pascal masih sangat bisa diperhitungkan untuk kita yang mungkin baru belajar program gitu. Terus sejarah Pascal. Jadi Pascal ini dikembangkan oleh Nicholas Ward ya tahun 1968, dipublikasikannya tahun 1970 gitu. Terus kenapa namanya Pascal? Biasanya kan kalau ada orang menemukan sesuatu, penemuannya itu dinamakan atas nama yang nemu gitu ya. Nah, jadi tidak dengan Pascal ini, cuman Pascal diambil dari untuk menghormati Blaise Pascal, ilmuwan matematik Prancis tahun 1642 gitu. Lanjut, compiler Pascal. Jadi bahasa pemrograman itu kan kita menulis ya. Kita tulis di editor lalu kita jalankan. Nah, sebenarnya kan apa namanya, komputer itu hanya bisa menjalankan perintah dalam bentuk bahasa mesin ya, gitu. Sedangkan apa yang kita ketik, source code yang kita ketik itu biasanya bukan dalam bahasa mesin. Maka compiler itu tugasnya adalah mengubah source code yang kita buat, lalu mengkompilasinya ke dalam bahasa mesin atau bahasa komputer sehingga bisa dijalankan. Nah, ada banyak compiler Pascal di sekarang ini. Yang pertama kali itu adalah Turbo Pascal mungkin ya. Jadi ini compiler dari perusahaan Amerika Borland. Nah, cuman sayangnya sekarang ini tidak bisa digunakan ya karena hanya dapat berjalan di sistem operasi arsitekturnya 16 bit. Gitu. Sedangkan sekarang ini banyak
sistem operasi kita tuh udah jalan di 32 dan 64 bit. Nah, yang masih sampai sekarang eksis itu adalah Free Pascal. Nah, jadi mungkin selain Free Pascal nanti teman-teman bisa gunakan Lazarus, bisa gunakan GNU Pascal gitu, banyak ya. Nah, cuman yang untuk tutorial kali ini saya menggunakannya Free Pascal. Jadi kalau Free Pascal itu dia bisa dijalankan di sistem operasi modern ya, nggak perlu pakai emulator. Jadi kalau teman-teman mau tetap pakai Turbo Pascal, biasanya dulu tuh kita pakainya VirtualBox gitu untuk bisa menjalankan Turbo Pascal karena sistem operasinya itu udah nggak sesuai gitu. Nah, apa sih yang pertama kali kita harus lakukan gitu ya? Yang pertama berarti kita install dulu Free Pascal-nya ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke websitenya Free Pascal ya di freepascal.org. Di sini ada halaman download. Nah, teman-teman tinggal download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman punya. Itu misalnya pakainya Windows, nah lihat Windows berapa. Kalau 64 bit, install 64 bit. Kalau 32 bit dan sistem operasi lainnya ya. Gitu. Nah, jadi setelah nanti diinstal, teman-teman, kalau dijalankan programnya, Free Pascal-nya itu kayak gini ya. Nah, ini adalah antarmuka Free Pascal. Nah, sebenarnya Free Pascal itu bisa juga dikombinasikan dengan editor lain gitu. Nanti kita coba ilustrasikan ya. Itu. Nah, kalau kita pakai Free Pascal berarti setelah dijalankan itu kita bikin file baru. Nah, di sini ininya ya, tampilan daripada si Free Pascal-nya gitu. Oke, tadi kita langsung bikin programnya aja ya, biar gampang gitu dan biar teman-teman bisa ngerti dengan sangat cepat. Gini ya, dalam pembuatan sebuah program, jadi harus teman-teman ingat bahwa program komputer itu atau instruksi pemrograman itu yang pertama teman-teman ingat adalah dia dilakukan secara berurutan atau sekuensial gitu. Jadi urutan dari makanya kita belajar algoritma itu kadang-kadang pengertiannya adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah gitu ya. Jadi dia itu adalah urutan instruksi yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau ranahnya di pemrograman berarti instruksi-instruksi yang bisa dijalankan di komputer. Nah, struktur dasar pemrograman Pascal itu dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama itu berarti judulnya ya, judul program. Bagian kedua itu deklarasi variabel. Dan bagian ketiga itu adalah badan program. Nah, jadi bikin bikin program dengan bahasa pemrograman Pascal itu yang teman-teman harus ingat itu adalah 3 bagian ini gitu. Nah, kita mulai dari judul program. Judul program itu biasanya dimulai dengan kata program, lalu diikuti dengan nama aplikasinya atau nama programnya gitu ya. Atau misalnya nama filenya, itu bebas ya teman-teman tentukan sendiri. Itu misalnya di sini saya belajar Pascal. Oke. Nah, ini adalah judul program. Nah, untuk deklarasi variabel nanti kita bahas di pertemuan video selanjutnya ya tentang variabel. Jadi ini bisa kita lewatin dulu. Di badan program itu di Pascal dimulai dengan kata begin dan diakhiri dengan end titik gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita bikin program itu awal pertama kali itu hello world ya gitu. Nah, jadi kita coba bikin hello world-nya write learn hello world. Ya. Nah, ini adalah program Pascal yang sangat sederhana. Jadi di sini write learn ini berfungsi untuk menampilkan output pada aplikasi Pascalnya nanti gitu. Nah, begin sama end ini adalah blok program. Jadi teman-teman ingat bahwa
jika menulis kata begin harus ada pasangan n-nya gitu. Nah, tapi nantinya setiap bahasa pemrograman itu mungkin blok programnya bisa beda-beda. Misalnya di Java pakainya kurung kurawal, di PHP pakainya kurung kurawal, di Python nggak pakai apapun, tapi dia pakai indentansi gitu ya. Jadi diingat nih, setiap bahasa pemrograman punya aturannya masing-masing gitu. Nah, lanjut. Tadi dibilang bahwa compiler itu berfungsi untuk mengubah source code ke dalam bahasa mesin. Nah, jadi ini nih udah kita buat nih. Lalu kita berikutnya adalah compile. Compile di sini di pemrograman Pascal atau menggunakan Free Pascal ada di sini compile. Nah, kalau misalnya dia belum di save itu dia akan minta nama filenya. Jadi ditulis belajar Pascal. Karena ekstensinya kalau Pascal itu uh, .pas ya. Ini juga nggak pakai itu juga nggak apa-apa, nanti otomatis kita oke. Nah, di sini udah kita lihat bahwa kalau compile successful berarti secara penulisan program kita itu tidak ada yang salah. Nah, misalnya kita salah hilangkan satu gitu ya. Ini titik komanya kita hilangin, lalu kita compile. Nah, di sini ada info compile file. Jadi kalau teman-teman nanti belajar Pascal, lalu ada info seperti ini ya, compile file gitu, maka ada yang salah. Nah, salahnya itu ada di mana? Teman-teman tinggal lihat di sini ya. Kalau ini berarti belajar Pascal 7,1 gitu. Nah, ini syntax error titik koma. Nah, berarti di sini nih ya, kira-kira. Nah, ini dia bilang titik komanya nggak ada. Kita compile lagi dan ini kalau sudah sukses. Lalu kalau sudah sukses, kita runningnya seperti apa? Ini ada run, ya tinggal kita run aja. Nah, ini adalah outputnya nih. Jadi teman-teman running pascal.exe hello world. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini yang kita jalankan itu adalah .exe-nya. Nah, padahal tadi kita menyimpan programnya dengan .pas atau .pas. Nah, jadi hasil daripada compiler tadi atau proses compile-nya itu menghasilkan .exe di pemrograman Pascal gitu. Oke. Jadi teman-teman ingat bahwa ini adalah project sederhananya di Pascal ya gitu. Nah, selain menggunakan Free Pascal, teman-teman misalnya kesulitan nih menggunakan Free Pascal. Kenapa sih agak sulit? Karena gini ya, untuk copy paste-nya aja itu suka nggak bisa nih kita Ctrl C gitu karena copy-nya dia itu menggunakan Ctrl ins. Nah, kalau agak repot gitu ya, nah, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa download Visual Studio Code ya, Studio Code ini. Nah, ini teman-teman silahkan download sesuai dengan sistem operasinya lalu install. Di sini dia bisa salah satu editor modern ya. Semua bahasa pemrograman bisa integrasi di sini, ada Python, terus nanti ada HTML kalau mau bikin web dan banyak ya. Nah, jadi kalau sudah tinggal dibuka aja Visual Studio Code-nya. Nah, ini tadi kalau kita lihat pakai Free Pascal ini sudah ada folder yang tadi saya jalankan ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang tadi kita buat itu kita bisa jalanin juga di Visual Studio Code. Nah, cuma apa aja sih yang harus kita siapin sehingga Visual Studio Code kita itu bisa digunakan untuk coding bahasa Pascal gitu. Yang pertama adalah teman-teman ke extension di sini, lalu ketikkan Pascal. Jadi kita harus nginstal extensionnya dulu nih. Nah, jadi extension yang diinstal itu ada dua ya teman-teman ya. Ini Pascal sama Pascal Formatter. Jadi karena saya sudah nginstal, jadi di sini nggak ada pilihan installnya. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali, ini ada tulisan install. Jadi nanti di Pascal ini diinstal aja, dan di Pascal Formatter juga diinstal. Gitu. Karena saya belum sudah nginstal, jadi tulisannya hilang nih yang di sini.
Jadi nanti teman-teman install di Pascal sama install di Pascal Formatter. Nah, yang kedua, setelah diinstal formatter Pascal sama formatternya, teman-teman buka Pascal formatternya, lalu pilih extension setting gitu. Oke. Nah, extension setting ini teman-teman cari bagian ini, formatter engine-nya, pilihnya adalah PTOP karena karena Free Pascal menggunakan PTOP. Lalu yang kedua adalah engine pad-nya. Nah, di sini engine pad-nya teman-teman ini ya, mengarah ke Free Pascal-nya gitu. Jadi nanti di sini teman-teman ke folder instalasi Pascal-nya. Biasanya kalau Free Pascal itu adanya di C, lalu ke FPC, nah lalu ke 32.0 sesuai dengan versi teman-teman. Lalu pilih bin i38632-nya, lalu cari PTOP-nya ya. Nah, di sini gitu. Nah, jadi ini di copy dulu aja bagian atas ini, lalu teman-teman taruh di sini gitu, lalu tambahkan ptop.exe ya, gini ya, jadi ini nih ptop.exe. Kalau sudah, di close aja, lalu di restart Visual Studio Code-nya, artinya teman-teman close dulu Visual Studio Code-nya terus buka lagi gitu. Nah, jadi nanti akan seperti ini ya gitu. Misalnya kita bikin file baru contohnya gitu, tadi sudah belajar Pascal gitu misalnya. Oh ya, sama satu lagi, ada yang ketinggalan. Extensionnya, jadi ada 3 yang betul kita install ya, Pascal, Pascal Formatter. Yang berikutnya adalah ini Code Runner ya, nih teman-teman. Jadi Code Runner ini berfungsi untuk menjalankan Pascal kita di Visual Studio Code. Jadi kalau tadi baru bisa codingnya, kalau ini Code Runner itu untuk bisa menjalankan code kita di terminalnya Visual Studio Code. Ya, jadi di sini banyak ya. Ada Run, C, C++, Java, PHP, terus ada Python dan lainnya. Gitu. Jadi ini diinstal juga. Terus kemudian setelah diinstal itu teman-teman buka yang namanya ini ya. Jadi kalau di sini buka file, preference, lalu cari setting, oke, lalu ketikkan terminal, oke. Nah, lalu cari bagiannya run terminal ya, sebentar, oke. Nah ini ya, run in terminal, oke. Jadi bagian ini nih, kode runner run in terminal, teman-teman cari, lalu checklist ini, gitu. Run in terminalnya di checklist, sehingga kita bisa menjalankan aplikasi kita nantinya. Oke. Jadi kita coba lagi ya, kita masuk bikin file baru. Jadi teman-teman kalau misalnya baru pertama kali buka gitu ya, boleh teman-teman file, terus open folder aja gitu, lalu cari foldernya sesuai dengan yang teman-teman mau letakkan ininya ya,
Nah, kalau saya jadi di C, di Pascal, lalu jadi kayak gitu ya, open folder, nanti ini foldernya nih, gitu. Jadi kita tinggal klik kanan, new file, misalnya latihan pascal.pas. Oke, ini sudah ya. Nah, saya besarkan. Oke. Kita mulai dari yang tadi lagi, kita ulang. Jadi kalau mau bikin Pascal, berarti kita mulai dengan judulnya, program latihan Pascal. Nah, ini teman-teman, nama ini itu tidak harus sesuai dengan nama filenya ya. Cuman karena saya kebiasaan menulis nama file sesuai dengan nama programnya, jadi kayak gini, nggak apa-apa. Lanjut adalah tadi bagian kedua itu ada deklarasi variabel. Nah, sebenarnya bukan hanya deklarasi variabel ya. Kita bisa membuat prosedur, function itu di bagian kedua ini gitu. Nah, sekarang saya mau menggunakan library-nya CRT. Saya menggunakan kata use CRT. Oke. Uses CRT ini berarti kita menggunakan library CRT dari bawahannya Pascal. Nah, fungsinya buat apa nanti kita jelasin. Kita mulai dengan begin, lalu nah enaknya gini ya, kalau di Pascal di Visual Studio Code tadi begin gitu, enter, nah ini udah ada n nya nih otomatis. Cuman kalau ini untuk apa, awal dan akhir program pakainya n titik ya itu. Nah, di sini ada, saya tulis write clear screen. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan layer pertama kali. Jadi kan kalau tadi kita jalanin di mana, di Free Pascal ada layar-layar ininya ya. Nih, kalau kita running ini kan ada ini nih. Tuh, Free Pascal, compiler version, segala macam gitu. Padahal kita nggak pengen itu ada gitu ya. Nah, berarti kita pakai library-nya CRT. Lalu sebelum programnya ditulis, kita tambahkan CLR SCR. Fungsinya buat apa? Membersihkan layar. Jadi dia bersihin dulu layarnya, habis itu dia baru write line. Jadi kalau kita compile, terus kita run ya. Nah, tulisannya langsung muncul hello world. Tapi yang tadi tuh di atas-atasnya nggak ada. Gitu. Jadi sebelum ditulis hello world, dia udah clear screen dulu. Tapi kalau misalnya ini nggak ditulis, ya, kita komentarin ya. Nah, ini jadi ada nih, running C Pascal. Nah, ini berarti yang sebelumnya juga masih ada outputnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebersihin output sebelumnya, kita compile, lalu kita run. Nah, jadi lebih rapih gitu ya. Oke, balik ke Visual Studio Code-nya, berarti kita tulis Brightland sedang belajar Pascal. Oke. Nah, kalau sudah ini di save ya. Nah, teman-teman lihat bahwa lalu cara jalan ini gimana? Runningnya itu ada di sini. Jadi kalau saya run code, terminalnya muncul. Nah, terus ada ini ya. Ada apa? Nah, ada tadi proses compilernya. Lalu di sini sedang belajar Pascal. Dia sesuai di sini. Nah, kalau sudah kita enter aja. Jadi kalau Free Pascal itu outputnya di sini langsung ya. Seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Visual Studio Code, itu outputnya ada di bawah gitu di terminal. Makanya tadi kita bilang run in terminal. Kalau kita running lagi, nah tadi kan ada sempat, kalau teman-teman lihat ada prosesnya, habis itu di clear screen, lalu kita baru muncul sedang belajar Pascal. Gitu. Oke, jadi untuk video pembelajaran kita yang pertama ini, kita belajar struktur dasarnya dulu ya. Jadi dimulai dengan awal programnya, lalu kalau kita mau menggunakan ini apa namanya library CRT,
fungsinya untuk clear screen. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa menggunakan uses CRT-nya, tapi teman-teman menggunakan clear screen, apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi kalau kita ini run code-nya, nah di sini ada error nih. Jadi kalau teman-teman lihat, bentuk error itu sama dengan penggunaan Free Pascal. Jadi kalau saya hilangkan juga di sini, lalu kita compile, nah lihat ya, ini sama nih, identifier not found CLR SCR. Nah ini juga sama ya, identifier not found CLR SCR. Jadi sebenarnya Visual Studio Code ini hanya sebagai sarana kita untuk ngetiknya aja. Tapi engine untuk compile-nya itu tetap menggunakan si Free Pascal gitu. Nah, jadi ingat ya, oh clear screen ini nggak ketemu karena dia harus dipanggil dulu dari siapa? Dari library-nya si CRT. Jadi kalau ini kita running lagi, nah ini nggak ada errornya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya atau tutorial selanjutnya, sekilas aja bahwa bagaimana sih kalau misalnya kita mau menginput data gitu ya ke program yang kita buat. Nah, tadi yang dibilang bahwa kalau kita mau menggunakan mau membuat variabel itu kita mendeklarasikannya di bagian ini ya gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke mana tipe data dan penggunaan variabel di Pascal, kita bahas dulu secara cepat aja gitu. Misalnya teman-teman mau menginput nama. Nah, nama ini adalah sebuah identifier. Identifier yang berupa variabel. Nah, variabel itu buat apa sih? Nah, jadi di dalam pemrograman, kalau teman-teman mau menginput sebuah data, baik itu sederhananya ya, menginput sebuah data. Di sini saya mau input nama. Nah, nama itu akan ditampung di dalam memorinya si pemrograman ini. Nah, jadi kita siapkan dulu tempatnya. Tempatnya itu namanya variabel. Jadi secara teori itu variabel adalah tempat penyimpanan data sementara yang nilainya bisa berubah. Itu. Nah, begitu ada nama variabel, itu biasanya ada tipe datanya. Tipe data itu berarti nanti datanya itu tipenya yang masuk apa sih? Bisa angka, bisa huruf, bisa karakter, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menginput sebuah karakter huruf, berarti kita menggunakan tipe data string. Jadi ada banyak ya nanti. Nah, untuk sementara kita belajar string dulu. Nah, misalnya kita mau menginput nama. Di bawahnya saya mau tulis nih, write input nama Anda. Jadi setelah dia tulis sedang belajar Pascal, lalu dia bawahnya ditulis lagi input nama Anda. Nah, jadi nanti kita ketik nama kita, lalu kita mau tampung dia ke dalam variabel nama. Jadi kita baca dia ke variabel nama. Biar apa namanya? Benar nggak sih variabel namanya itu keisi oleh nama yang kita input? Nah, kita cetak aja sih namanya. Write learn, nama Anda adalah oke. Nah, di sini teman-teman lihat ada tanda koma lalu ada nama variabel. Kenapa nggak pakai kutip? Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam pemrograman Pascal ini juga berlaku hampir di semua bahasa pemrograman. Jadi misalnya ada write nih, ini adalah fungsi untuk mencetak. Nah, dia itu bisa cetak banyak hal, string, nama variabel. Jadi kalau misalnya saya hapus dulu ya. Ini saya tulis tes, ini akan error. Errornya kenapa? Kita lihat, kita running ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah, oh belum. Di save dulu ya, lalu kita running. Lihat di sini. Nah, ini compile ya. Nah, jadi compile-nya linking Pascal, kita compile lagi. Nah, ini ada error ya.
errornya di mana? Di line 14 dia bilang identifier not found test. Nah, dia nggak punya identifier namanya tes gitu. Si Pascal nggak nemuin nih si compilernya, nggak ada identifier namanya tes, adanya tuh nama gitu. Nah, tapi kalau kita kutip satu, ini nggak akan error gitu. Kenapa? Karena dia bentuknya string. Nah, jadi kalau kita mau menggabungkan string dengan nama variabel, maka kita pisahkan dengan koma. Nama yang Anda input adalah, kita mau gabungin dengan nama. Nah, di sini kita save dulu, lalu kita running. Nah, lihat ya, ini nggak error nih. Kenapa nggak error? Karena dia punya namanya di sini. Jadi kalau kita input nama misalnya David, terus kita enter, lihat nama yang Anda input adalah David. Nah, jadi kesimpulannya, saat kita menginput sebuah variabel, itu kita menggunakan readline. Nah, jadi misalnya di sini jangan lupa ya barisnya, maka kalau ada inputan seperti ini di dalam pemrograman Pascal jadinya berapa kombinasinya? 2 baris kayak gini. Write dan readline. Nama Anda adalah, nah jadi programnya seperti itu. Jadi kalau kita running lagi, oke, input nama Anda. Misalnya siapa gitu ya namanya, Joko itu. Entar. Nah, jadi ingat ya. Nah, Joko yang di sini diambil dari variabel nama. Variabel nama ini diinput dari yang ini, readline-nya. Gitu. Jadi misalnya kalau ada inputan baru, ya berarti ada di bawah ini ya. Jadi jangan teman-teman naruhnya gitu. Misalnya input nama Anda, write, terus input umur Anda. Misal gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Ingat ya. Karena sekuensial. Karena sekuensial atau berurutan, maka kalau ini kita running, jadinya kayak gini nih. Nah, kita running ya. Nih, input nama, oh ini belum di save. Saya jalankan yang ini dulu. Oke, lalu kita save. Terus kita running. Lihat, input nama Anda, input umur Anda. Gitu. Jadi kita input cuma di satu tempat nih. Gitu. Nama yang Anda input adalah AB. Padahal di sini ininya umur. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada variabel baru, berarti kita tambahkan readline. Nah, jadi misalnya kita mau input umur gitu ya, umur 2 string. Nah, di sini berarti umur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa kalau nanti menginput data di dalam pemrograman Pascal di konsol seperti ini pakainya 2 baris ya. Satu untuk labelnya, 2 untuk membaca ke dalam variabelnya. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai label bisa apa enggak? Ya bisa sih. Cuman jadinya teman-teman apa namanya, tidak mengetahui programnya ini. Kalau bentuknya seperti ini berarti komentar ya teman-teman ya. Komentar itu berfungsi untuk uh, sebagai acuan kita. Jadi kalau ada keterangan, misalnya teman-teman mau nulis CLR SCR biar nggak lupa, nah pakai komentar. Berfungsi untuk membersihkan layar. Nah, jadi ini kayak keterangan aja, tapi ini tidak dibaca oleh compilernya ya, gitu. Jadi dia akan skip, tidak akan dijadikan ke dalam bahasa komputer. Nah ini ya, oke. Lalu kita running nih. Nah, sedang belajar Pascal. Habis itu kita nggak tahu nih. Padahal sebenarnya kita diminta untuk input nama. Nah, ini kalau kita input, lihat nama yang Anda input adalah Budi. Kenapa dia tetap muncul? Ya karena kita ada readline namanya. Tapi jadi tidak apa, buat orang yang menjalankan programnya jadi nggak tahu nih ini ngapain gitu. Nah jadi pastikan kalau ada inputan itu jadinya labelnya ditulis dulu, lalu baru readline-nya. Kalau ini di running kan jadi tahu ya. Ini input nama, oh iya kita disuruh input nama
gitu, A, B, C. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah dasar pemrograman Pascal. Nextnya kita mungkin akan belajar lebih jauh tentang tipe data dan variabel. Jadi untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.